Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Semoga tetap semangat dalam belajar dan berkarya. Bertemu lagi di video pembelajaran daring seni budaya kali ini. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang materi pokok dari menggambar ragam hias. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat ragam hias flora. Untuk itu, saksikan video pembelajaran berikut ini untuk mengetahui cara-cara pembuatan ragam hias flora. Untuk mengeksplor bentuk dari pola yang kita buat, pertama-tama sederhanakan bentuk dari objek yang dipilih. Ini ada bentuk bunga yang terdiri dari 4 kelopak yang berbentuk seperti daun, lalu digabungkan menjadi satu bentuk bunga yang sangat sederhana. Suatu ragam hias akan terlihat bagus ketika semua motif yang disusun memiliki pola yang tersusun dan simetris, artinya setiap ukuran dan bentuk di antara kanan kirinya itu terlihat sama atau rapi. Untuk membuat bentuk seperti ini, supaya terlihat rapi dan simetris, diperlukan beberapa garis bantu. Caranya yaitu dengan membuat satu kotak persegi dengan ukuran yang sama. Di sini akan dibuat kotak dengan ukuran 8 x 8 cm. Lalu kotak ini kita bagi menjadi 4 kotak lagi dengan membagi 8 cm ini menjadi dua bagian. Berarti 8 cm ini dibuat menjadi 4 cm. Ya, inilah garis bantu untuk membuat bentuk dasar dari motif ragam hias flora yang kita buat ini. Kemudian kita buat lingkaran di tengahnya. Lalu buat garis bantu seperti kelopak bunga seperti ini. Lalu kita tambahkan pola atau aksen lancipan-lancipan di ujung-ujung kelopak ini. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menarik dan membuat lengkungan seperti ini. Lakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan yang di sampingnya. Lakukan yang sama kepada 3 kelopak berikutnya. Untuk mendapatkan bentuk yang sama, boleh dengan memutar bidang gambar yang kita miliki, supaya lancipan yang ada di kiri dan kanan itu sama bentuknya. Ingat, suatu pola ragam hias akan terlihat bagus ketika semua motifnya tersusun rapi atau terstruktur secara simetris, dalam artian ukuran antara satu sisi dan sisi lainnya sama. Setelah itu tinggal menambahkan beberapa aksen-aksen tambahan seperti lengkungan-lengkungan dan lain sebagainya sesuai imajinasi masing-masing. Lalu pada bagian tengah kita akan menambahkan putik juga yang disederhanakan dengan membuat bentukan seperti ini. Kemudian diberikan garis yang menyilang satu sama lain. Lalu pada setiap pertemuan garis kita buat lingkaran kecil yang membuat menjadi terlihat seperti putik. Selanjutnya tinggal menebalkan pola yang dibuat. Dengan garis bantu yang dibuat akan membantu membuat pola menjadi terlihat rapi atau simetris antara bentuk yang kiri dan yang kanan, sehingga membuat pola ini atau motif ini menjadi terlihat rapi dan bagus. Berbeda jika menggambar pola-pola dari ragam hias tidak menggunakan garis bantu atau kotakan seperti tadi, akan membuat antara bentuk dari pola kelopak satu dan kelopak lain bisa saja berbeda, sehingga akan menjadikannya tidak simetris atau tidak rapi. Kemudian kita lanjut dengan membuat tambahan aksen daun dan putik yang ada di sebelahnya. Karena ini berdiri sendiri, tidak terdiri dari beberapa bentuk yang sama, maka tidak perlu menggunakan kotak. Hanya saja kita perlu menggunakan garis dasar dari bentuk dasar pada daun ini. Dengan membuat setengah lingkaran, lalu menambahkan lingkaran pada ujung putiknya. Sudah jadi bentukan seperti ini, maka tinggal menambahkan aksen lancipan-lancipan daun seperti ini.
Caranya sama dengan menambahkan aksen lancipan daun seperti di pada kelopak sebelumnya. Setelah itu hapus garis bantu yang dibuat tadi, kemudian kita akan membuat putik yang seperti ini. Caranya hampir sama dengan yang tadi, dengan membuat garis bantu dulu seperti setengah lingkaran untuk batang dari putiknya. Lalu buat daun seperti ini dengan cara membuat setengah lingkaran seperti ini. Kemudian tinggal menambahkan lancipan-lancipan di ujungnya. Tinggal menambahkan putik dengan lengkungan seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama seperti pada putik yang di bunga. Selanjutnya kita akan masuk dengan motif flora yang kedua, yaitu dengan motif yang seperti ini. Motif ini dibuat dengan merangkai beberapa bentuk dari bentuk dasar flora, yaitu bunga dan daun. Di sini ada bunga dengan 4 kelopak dan daun yang ada di samping-sampingnya. Kemudian divariasikan dengan bentuk daun yang memaku seperti ini atau bentuk daun paku yang melingkar di antara pertengahan kelopaknya. Kita buat dulu garis bantunya. Di sini akan membuat kotak dengan ukuran 8x8 cm lagi. Sama seperti sebelumnya, kotak ini nanti akan kita bagi juga menjadi 4 bagian. Nah, setelah itu kotak yang garis yang di dalam kita bagi lagi menjadi 2 bagian. 4 cm dibagi menjadi 2, yaitu masing-masing 2 cm 2 cm. Kemudian tinggal buat lingkaran di tengahnya. Kemudian garis bantu ini nanti gunanya untuk membuat putik daun yang melingkar seperti ini. Caranya dengan membuat garis setengah lingkaran ke dalam seperti ini. Lakukan bentuk yang sama seperti yang sebelumnya, tetapi dengan arah yang berbeda. Setelah selesai, lalu tambahkan aksen lingkaran-lingkaran kecil di ujung-ujungnya. Setelah jadi, lalu tambahkan 4 buah lingkaran di pertengahan lingkaran ini. Setelah itu, buat lengkungan seperti ini dengan cara yang sama seperti yang tadi di atas ini. Lalu berikan aksen putik seperti yang sebelumnya. Tambahan pola atau aksen-aksen seperti ini bisa dibuat sesuai imajinasi masing-masing. Kedua gambarnya akan terlihat sama dengan ukuran yang sama seperti yang tadi dibuat. Sebenarnya ada beberapa yang tidak sama persis, tapi tetap akan terlihat sama. Kemudian kita masuk ke tahap pewarnaan. Komposisi pewarnaan yang tepat juga akan mempengaruhi hasil dari ragam hias yang dibuat. Untuk membuat satu campuran warna yang bagus, kita akan membutuhkan beberapa warna, dimulai dari warna tua hingga warna yang muda. Misalnya, jika ingin membuat warna merah, kita akan membutuhkan merah tua, merah muda, hingga ke putih atau kuning. Sama untuk membuat daun, kita juga membutuhkan warna hijau tua, hijau muda, dan kuning. Semakin banyak warna yang dipakai, maka akan semakin bagus juga hasil dari warna atau komposisi warna yang dibuat. Cara untuk menorehkan pewarnaan seperti itu, caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan menumpukkan warna satu dengan warna yang lainnya. Bisa dimulai dengan warna yang lebih tua terlebih dahulu. Untuk arah dari warna tersebut boleh dari luar atau dari dalam atau dari tengah. Lakukan teknik busel atau menimpa warna 2 dengan warna 1 pada ujung warna pertama yang dibuat, hingga pada bagian ini warna akan mencampur dan terlihat tidak kaku. Namun hanya dicampur pada bagian ujung dari warna yang pertama saja. Setelah ruang dari penimpaan ini selesai, baru tambahkan warna yang kedua berdiri sendiri di kertas yang belum ada warnanya. Lalu di sini akan terlihat pencampuran antara
warna merah, merah campur orange, dan juga warna orange. Lakukan hal yang sama dan pada warna yang ketiga. Di sini warna kuning dan warna orange akan terlihat menyatu. Lalu buat warna kuning juga berdiri sendiri. Nah, setelah selesai, selanjutnya motif ini bisa kita jadikan sketch untuk membuat ragam hias. Selanjutnya, boleh membuat motif ini menjadi beberapa bagian seperti ini, atau hanya dengan berdiri sendiri. Maka buatlah pola dari motif ragam hias menjadi beberapa bentuk bagian. Dengan bidang gambar sketchbook atau drawing book berukuran A3, sebelumnya buat garis tepi selebar 2 cm. Lalu di dalam bidang gambar ini bisa dibuat motif-motif dari ragam hias yang telah dibuat. Boleh berdiri sendiri atau pola tunggal yang berdiri sendiri. Atau bisa juga dengan menambahkan motif menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya berada di ujung kiri dan kanan. Seperti ini. Dengan membagi kotak-kotak yang sudah diukur seperti cara pembuatan motif sebelumnya. Lalu dengan memasukkan motif-motif yang dibuat, seperti misalnya pada contoh batik-batik yang ada. Oke, mari kita coba membuat pola ragam hias.